Darurat kondisi industri tekstil Indonesia membuat puluhan pabrik tekstil gulung tikar dan ribuan pekerja dipecat. Pemerintah diminta mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja lebih dari 13.800 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari Tiongkok yang membanjiri pasar domestik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jamie Kartiwa, justru mengatakan penyebab terbesarnya industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja ketika Kementerian Perdagangan merombak Permendak Nomor 36 Tahun 2023 yang terkait dengan pertimbangan teknis. Padahal pertimbangan teknis tersebut merupakan bentuk proteksi atau perlindungan bagi industri dalam negeri agar tetap bertahan di pasar domestik. Sejumlah pabrik tekstil tutup alias gulung tikar dan ribuan pekerja di PHK. Sedikitnya sejak Januari hingga Juni 2024 PHK massal dilakukan 6 perusahaan karena penutupan pabrik dan 4 perusahaan melakukan PHK massal karena efisiensi jumlah pegawai. Bisnis pakaian bekas atau thrifting kian marak menggerakkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah tapi jadi ancaman bagi industri lokal. Institute for Development of Economics and Finance merilis impor pakaian bekas menggerus 15% pangsa pasar produsen tekstil domestik. Impor pakaian bekas juga memicu persoalan lain, yaitu bertambahnya tumpukan sampah. Pakaian bekas yang dibuang adalah sampah yang tersulit dimusnahkan karena mengandung bahan kimia tertentu yang sulit terurai. Untuk itu tetap perlu upaya serius untuk menahan impor pakaian bekas yang masuk secara legal maupun ilegal. Pemirsa, banyak faktor yang membuat pakaian impor cenderung lebih murah daripada buatan lokal. Mulai dari kebijakan produsen di negara lain yang lebih unggul hingga masalah impor ilegal. Impor ilegal menjadi bobot bagi pelaku industri tekstil dan pengusaha retail nasional. Produk-produk selundupan ini murah lantaran tidak membayar bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP dan tidak memenuhi kriteria SNI. Pemerintah menggunakan BMTP terhadap 134 pos tarif produk pakaian dan aksesoris pakaian sejak November 2021 hingga November 2024. Dengan nilai Rp19.260 sampai Rp63.000 per potong untuk tahun pertama dan nilainya berangsur turun. Di pasar retail, barang selundupan ini bersaing dengan produk lokal yang juga menyasar konsumen kelas menengah ke bawah. Produk ilegal ini dapat dilihat dari data Trade Map atau Pusat Data Statistik Dunia yang dikembangkan International Trade Center. Dari data ini terdapat selisih angka nilai ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia dibanding nilai impor dari China ke Indonesia. Pada tahun 2023 misalnya, nilai ekspor produk pakaian dari China ke Indonesia mencapai 39,6 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan nilai impor dari China ke Indonesia untuk produk yang sama dan periode yang sama hanya 19,9 juta dolar AS. Artinya ada selisih sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Ketentuan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tentang pelonggaran ketentuan impor ditenggerai ikut memuluskan produk ilegal itu masuk ke tanah air. Para pengusaha pun kesulitan bersaing dengan barang selundupan karena harganya bahkan di bawah harga bahan baku pakaian buatan UMKM. Serbuan produk ilegal pun disadari pemerintah. Kementerian Perdagangan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Impor Ilegal bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Asosiasi Pengusaha.
data impor kita kalau dari luar dengan data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh. Ya, karena begini, asosiasi juga beda-beda, gitu ya kan Pak, beda-beda. Sektornya beda-beda. Kalau Apindo beda, kalau Hipindo lain lagi kan beda sektor kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, betul, yang Pak. tekstil mungkin maunya Betul. lain lagi gitu ya. Betul. Nah oleh karena itu kita bikin satgas untuk nanti bareng-bareng. Pertama kita akan melakukan cek lapangan. Ya. Cek lapangan. Benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak? Ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Namun di luar persoalan impor ilegal, harus diakui industri nasional mesti bersaing dengan pabrik tekstil dan garmen di beberapa negara, seperti China, Vietnam, dan Bangladesh, yang harga produknya bisa jauh lebih murah lantaran upah pekerjanya lebih murah dari Indonesia.